Halo semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi sama aku Cynthia Setiawan sebagai job seeker sukses di Pintarnya. Kali ini aku mau jelasin nih tentang teori layout. Karena dalam ngedesain kalian harus paham penataan layout yang baik supaya nanti informasinya dapat tersampaikan dengan jelas ke audiens. Tapi sebelum kita masuk ke materi, aku izin matiin kamera dulu ya, supaya nanti kalian bisa lebih fokus sama materi yang disampaikan. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu nih arti layout. Layout itu apa sih? Layout itu adalah suatu penentuan tata letak desain pada elemen tertentu sehingga menghasilkan visual yang menarik. Jadi penting banget buat kita ngerti teori layout sebelum ngedesain karena akan selalu berhubungan dengan desain yang dibuat. Untuk selanjutnya, tujuan dari layout itu apa sih? Pertama, bisa membuat elemen gambar dan teks terlihat lebih komunikatif, jadi memudahkan audiens dan pembaca dalam menangkap informasi yang terdapat dalam desain. Penataan ruang dan isi desain juga menjadi terkonsep secara harmonis, jadinya lebih menarik dan enak dipandang secara keseluruhan. Layout juga punya manfaat nih. Manfaatnya itu adalah mendukung penataan elemen gambar dan teks dalam desain sehingga membuat tampilan menjadi komunikatif dan pesan bisa tersampaikan secara efektif. Jadinya, audiens bisa langsung ngerti apa sih informasi dari desain tersebut. Misalnya nih, poster festival musik. Dengan layout yang bagus, pembaca bisa langsung ngerti nih acara festival musiknya genre apa, siapa artisnya, di mana dan kapan diselenggarakan. Kita lanjut ke prinsip layout ya. Prinsip layout mirip seperti prinsip desain karena mereka ini memang saling berhubungan. Prinsip desain sudah dipelajari di video sebelumnya ya. Prinsip layout ini ada hierarki, keseimbangan, perataan, kedekatan, dan ruang. Selanjutnya akan kita bedah satu persatu. Nah, untuk hierarki artinya urutan kepentingan elemen dalam layout. Gimana sih cara nerapinnya dalam desain? Pertama bisa dengan ukuran. Ukurannya lebih besar pasti menarik perhatian lebih besar. Misalnya judul dalam sebuah poster. Biasanya tuh ukurannya paling besar, jadinya kita bisa ngeliat si judulnya dulu. Kedua, kita bisa manfaatin kontras. Itu dengan penggunaan warna misalnya. Ada warna kuning di tengah-tengah warna hitam, jadi pasti lebih mencolok. Yang ketiga, kita bisa manfaatin penempatan elemen. Maksudnya elemen yang terpisah sendiri atau punya jarak dari elemen-elemen yang jaraknya berdekatan nih akan kelihatan lebih stand out daripada elemen-elemen yang berdekatan tersebut. Untuk selanjutnya ada keseimbangan. Biasanya desain itu menggunakan keseimbangan, jadinya lebih enak dilihat. Nah, contohnya simetri, asimetri, atau simetri radial. Simetri itu biasanya bagian kiri dan kanannya sama. Asimetri, bagian kiri dan kanannya tidak sama. Dan simetri radial artinya simetri yang berbentuk lingkaran. Nah, desain yang tidak seimbang dapat secara efektif menarik perhatian ke elemen tertentu yang terlihat tidak pada tempatnya. Konsekuensinya, jika tidak dilakukan dengan baik, maka desain yang nggak seimbang itu akan kelihatan berantakan dan membingungkan. Lalu selanjutnya ada perataan. Ini berguna banget buat kelihatan lebih rapi dan enak dibaca. Ada dua jenis perataan, yaitu perataan tepi dan perataan tengah. Perataan tepi ini biasanya disejajarkan di tepi atas, tepi bawah, tepi kiri, atau tepi kanan tata letak. Perataan tengah efektif untuk bagian teks yang lebih kecil, misalnya judul atau uraian, serta gambar, icon, dan visual lainnya. Selanjutnya ada kedekatan.
Informasi atau elemen yang berhubungan ditaruh jaraknya lebih dekat supaya pembaca tahu kalau ini berhubungan. Nah, yang terakhir ada ruang. Ruang penting banget ada di setiap desain kamu. Karena kalau nggak ada ruang kosong, nanti kelihatan mepet dan bingung alurnya gimana sih. Nah, ini selanjutnya kita bahas di poster ini ya, selain kita bahas elemen layout. Untuk elemen layout, terdapat garis, bentuk, gambar, ruang kosong, dan teks. Nah, bentuk ini terbentuk dari garis. Nah, gambar ini biasanya jadi media pendukung dari isi konten. Lalu nggak lupa juga ada white space dan ada teks. Nah, gambar ini bisa kita hubungkan ke prinsip layout tadi. Karena ini tuh penataannya termasuk baik yang udah dijelasin seperti kayak di prinsip desain tadi. Di sini hierarki utamanya adalah judul Thinking of How to Grow Your Business karena caps lock ukurannya besar dan warnanya kontras dengan background putih, jadinya paling mencolok. Desain ini termasuk asimetris ya, karena bagian kiri dan kanannya ini nggak sama, tapi tetap penyebaran elemennya diperhatikan jadinya masih seimbang ya. Buat perataan diaplikasikan di teks kecil di bawah. Karena dia kecil, cocok buat di rata tengah seperti yang udah tadi aku bahas. Lalu kalau misalnya kita lihat dari sisi kedekatannya, terlihat ada pengelompokan teks mulai dari logo, lalu ada jarak, judul, jarak lagi, dan isinya. Lalu ada ruang kosong, gak lupa ada ruang kosong juga di bagian sini. Jadinya desainnya gak terlalu kelihatan penuh dan mepet. Nah, jadi alurnya jelas nih, kita harus baca yang mana dulu. Kita pasti baca yang ini dulu, lalu ke bawah. Nah, ini hanya logo dan gambarnya ini juga bersatu dengan si tema dari keseluruhan poster ini. Selanjutnya, ada contoh layout desain yang kurang bagus ya. Ada poster 1 dan poster 2 di sini. Nah, poster 1 ini masalahnya di elemen. Seperti contohnya di sini penggunaan typeface atau font pada judul udah dekoratif dan di body copy-nya juga dekoratif. Jadinya membingungkan audiens ya, yang mana harus dibaca dulu dan ini pun bacanya pun agak sulit ya karena bentuk dekoratif ini. Terus pemilihan warnanya nih, dari warna hijau dan warna oranye, ini penggunaannya agak bertabrakan. Apalagi tulisannya di sini warna kuning. Yang di bagian sini juga menjadi masalah karena warna kuning dengan warna oranye ini sama-sama warna terang, jadinya ngebacanya agak sulit, ditambah lagi penggunaan font yang tidak sesuai karena dia menggunakan dekoratif. Nah, untuk yang di bagian bawah nih, penggunaan background ini agak beradu dengan si teksnya. Jadinya teksnya ini agak sulit terbaca ya. Nah, untuk poster 2 ini membingungkan di bagian hierarki. Di sini kontennya adalah menjual bunga dan tumbuh-tumbuhan. Yang paling besar di sini teksnya yang bagian sini ya. Tapi dia juga menggunakan banyak gambar yang bikin mata kita tuh tertuju gitu pada gambarnya. Jadi mata kita tuh nggak ada tertuju pada satu titik. Padahal harusnya kita tujukan kepada si tokonya dulu.
Di sini pun alurnya agak membingungkan karena kita harus baca dari mana dulu gitu. Alurnya ini memang agak sedikit tidak tertata dengan rapi, dan penggunaan perataannya juga membingungkan karena ada yang rata tengah, rata kiri, rata tengah lagi, dan tiba-tiba ada logo pembayaran gitu kan. Jadi memang komposisinya ini kurang diolah dengan baik. Selanjutnya ada contoh layout desain yang bagus juga nih. Yang dari poster 1, contohnya Come and Celebrate, pada typeface-nya ini sesuai, menggunakan warna yang kontras, ukurannya besar, dan flow-nya ini juga jelas. Dari sini ke bawah ada informasi mengenai si acaranya ini. Penggunaan warnanya juga termasuk harmonis, dan ada pengulangan penggunaan warna ya, jadinya nggak bertabrakan. Untuk di bagian body copy-nya juga terlihat jelas, dan dia tahu yang mana yang paling penting untuk di highlight, yaitu di bagian sini ya. Terus selanjutnya ini ada infografis. Ini ditunjukkan pengelompokan yang baik. Pengelompokannya ini menggunakan shape atau bentuk pada background dari isi kontennya. Misalnya ini. Pada bagian ini, dia mau menjelaskan kata imbalan ini dengan kalimat-kalimat. Nah, dia menggunakan bentuk-bentuk untuk mengelompokkan si arti dari masing-masing huruf ini. Dan juga dari flow-nya sendiri terlihat dengan jelas bahwa dari atas lalu ke sini. Jadi dua ini termasuk layout desain yang bagus. Nah, kita tadi udah belajar tentang teori layout. Semoga bisa membantu kalian dalam membuat desain dan juga bisa menambah pengetahuan kalian lebih luas lagi mengenai desain. Terima kasih.